Halo para seto-seto, gimana? Masih hotspotan di teman? Atau masih bobol WP milik tetangga? Hahaha. Oke, video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film dalam negeri yang telah rilis di tahun 2010, yakni film The Raid. Ini adalah film action terbaik di tanah air, bahkan dapat pujian dari luar negeri. Film ini disutradarai oleh Gareth Evans dan diperankan oleh mantan bibi saya, yakni Iko Uwais, bersama temannya Joy Taslim, Yayan Ruhian, dan masih banyak aktor lainnya. Namun sebelum lanjut untuk membahas filmnya, saya akan kasih tahu kepada seto-seto kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang berlatih. Dia bernama Rama, salah satu anggota polisi angkatan baru. Sebelum dia berangkat untuk memberantas para penjahat, tak lupa dia berpamitan kepada ayah dan juga kepada istri tercintanya. Setelah pamit, film The Raid pun selesai. Hehe, bercanda toh. Dan film The Raid dimulai. Singkat cerita, Rama sudah berada di dalam bus bersama anggota polisi lainnya. Di sana ada Sersan Jaka, Bowo, Rama, Dagu, dan anggota lainnya. Sementara itu, terlihat Letnan Wahyu sedang menunggu mereka. Di dalam bus, Sersan Jaka sedang memberikan arahan kepada bawahannya agar jangan gegabah mengambil tindakan, dikarenakan ini adalah kali pertama mereka mendapatkan misi memberantas mafia. Scene berpindah ke dalam gedung. Terlihat bos gangster yang bernama Tama Andi Maddock. Terlihat Tama akan mengeksekusi anak buahnya yang sedang berkhianat kepadanya. Di luar gedung, anggota polisi sudah sampai di lokasi dan bertemu Letnan Wahyu. Letnan Wahyu melihat anak buah Sersan Jaka yang belum berpengalaman. Ia memarahi Sersan Jaka. Namun, Sersan Jaka meyakini Letnan Wahyu setelah misi ini selesai tidak ada bangku kosong terlihat. Artinya, Sersan Jaka menjamin keselamatan anak buahnya. Dan akhirnya, mereka sudah siap untuk menyerbu gedung tersebut. Saat itu mereka membagi dirinya menjadi dua pasukan. Pasukan satu dipimpin Sersan Jaka dan Letnan Wahyu, dan pasukan dua dipimpin Bowo dan Rama. Pasukan yang dipimpin Bowo berhasil meringkus penjaga gedung yang sedang asik menonton. Singkat cerita, mereka semua berhasil masuk ke gedung tersebut dan meringkus seorang yang sedang rebahan. Setelah beberapa orang bisa ditangkap, kemudian mereka akan menaiki lantai atas. Namun, ketika mereka mau ke lantai atas, terlihat seorang anak kecil yang lewat. Di situ, Sersan Jaka menodongkan senjata. Merasa situasi sudah aman, anak itu lari, dan akhirnya Letnan Wahyu menembaknya hingga tewas. Di situ juga seorang anak lelaki yang satunya melihat temannya ditembak. Ia langsung berlari untuk menekan alarm peringatan. Di tempat lain, bos Tama sudah mengetahui markasnya diserang oleh polisi. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk melawan polisi. Sementara itu, supir dan Karnet sedang asik membaca koran, dan tiba-tiba mereka ditembak hingga tewas. Sementara
Sersan Jaka sudah diketahui keberadaannya oleh musuh, dan disitulah adu tembak terjadi, di mana beberapa anggota polisi tewas di tempat. Setelah terjadi baku tembak, Sersan Jaka membawa anak buahnya ke ruangan lain untuk menghindari musuh mereka yang semakin banyak. Suasana semakin memanas ketika puluhan peluru mengarah ke mereka, di mana Bowo terkena tembakan. Di sisi lain, Bos Tama melihat kegaduhan yang semakin menjadi-jadi. Ia menyuruh Mad Dog dan Andi untuk mencari polisi dan membunuhnya. Saat itu, di jalan mereka berpisah. Ketika itu Bowo lukanya makin parah. Rama mencoba membawanya untuk mencari pertolongan. Dan untunglah ada yang menolong mereka, lalu membawa mereka ke apartemennya. Saat itu juga mereka disuruh bersembunyi di balik dinding. Tak lama anak buah Tama mengacak-ngacak apartemen tersebut untuk mencari polisi yang masih hidup, di mana terlihat salah satu anak buah Tama menusuk dinding berkali-kali sehingga Rama terkena tusuk di pipinya. Untung saja Rama mampu menyentuh ujung parang sehingga darahnya tidak diketahui oleh anak buah Tama, dan syukurlah Bowo bisa diselamatkan oleh pemilik apartemen. Sementara Rama mencari rekannya untuk diselamatkan. Saat itu juga Rama bertemu musuh dan terjadilah perkelahian. Pada akhirnya Rama mampu mengalahkan mereka. Scene berpindah, Sersan Jaka akhirnya bertemu dengan tangan kanan Tama, yakni Mad Dog, dan terjadi perkelahian yang sangat epik. Pada akhirnya, Sersan Jaka harus mati di tangan Mad Dog. Scene berpindah, Rama kala itu ditarik sama Andi. Nah, di sini kita ketahui rupanya mereka berdua adalah saudara, adik, dan kakak. Setelah mereka ngobrol, Andi meninggalkan Rama. Saat itu juga Rama bertemu dengan Letnan Wahyu. Saat Rama dan Letnan Wahyu mau ke lantai atas, ia mendengar suara yang dia kenal, dan benar saja ternyata itu adalah kakaknya yang diikat dan dihajar oleh Mad Dog. Kemudian Mad Dog melepaskan Andi dan perkelahian pun terjadi. Sementara Letnan Wahyu berhasil menemukan Bos Tama, dan saat mereka bertemu, sesuatu pun tak terduga terjadi, di mana Letnan Wahyu menembak Dagu hingga tewas. Di sini kita ketahui bahwa Letnan Wahyu pernah bekerja sama dengan Bos Tama. Di sisi lain, Andi dan Rama melawan Mad Dog, di mana Mad Dog dengan ilmu bela diri yang dimiliki, ia dengan mudah menghajar kedua saudara tersebut. Di sini mereka bertarung dengan sangat epik hingga akhirnya Mad Dog tewas di tangan Rama. Kemudian mereka bergegas mencari Letnan Wahyu dan berhasil menemukannya. Dan saat itu Letnan Wahyu menembak mereka, tapi tembakannya meleset. Sementara itu terlihat Bos Tama memarahi Letnan Wahyu, sehingga Letnan Wahyu melepas tembakan di kepala Bos Tama hingga dia tewas di tempat. Dan Letnan Wahyu terlihat akan melakukan bunuh diri, akan tetapi pelurunya habis. Singkat cerita, Letnan Wahyu berhasil ditangkap dan terlihat Bowo masih selamat, dan film Derit pun selesai.
Dari film ini kita dapat pelajaran bahwa sekuat apapun kita, sehebat apapun kita dalam dunia ilmu bela diri, peran kita di tangan sutradara. Kalau sutradara bilang mati, kita harus mati. Oke, saya Ekanto Yulmi, jangan lupa subscribe, like, dan komen and share. Dan sampai jumpa di video berikutnya.